Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu pada acara kemasan ya. Di sini sudah hadir siapa saja? Rupanya ada beberapa teman dari Coach Ulia ya di sini. Kita sebentar lagi akan mulai acara pada sore hari ini menjelang buka puasa. Nah, saya ingin tahu nih yang sudah hadir ada dari mana saja, boleh tulis di kolom chat ya. Ada Mbak Dona, wah Jakarta. Oh, sudah tidak di Bali lagi ya, Coach Dona. Apa kabar? Oh, sudah di Jakarta. Ada ini ada Bu Anis dari Manokwari, Masya Allah. Ada Kak Sumaya dari Makassar, Masya Allah. Ini jauh-jauh ya, dari Manokwari, dari Makassar. Ada Kak Lia di mana nih? Kak Lia nih sedang di mana ya? Ada Kak Yeni juga, boleh silakan. Oh, dari Subang, Masya Allah. Kita pernah ketemu di mana ya kayak ini ya, Masya Allah. Boleh open mic ya, kita diskusi-diskusi tipis-tipis dulu sebelum acara dimulai sambil menunggu Kak Dersi Ulia untuk bisa open cam. Oh, ketemu di waktu Zoom ya di acara Kosandi Terapi Asmaul Husna, Masya Allah. Wah, ini dia. Ini mau panggilnya apa banyak nih. Kak Dersi ini mau dipanggil coach juga bisa, dipanggil ustazah juga bisa ya. Oke. Sekarang mau Assalamualaikum, tanya. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Kak dari sini manggilnya Kak Ulia ini manggilnya Umi ya, udah biasa kalau ketemu panggilan sayangnya Umi, sama seperti anak-anak saya manggilnya Umi. Ini di posisi di mana nih? Alhamdulillah, tadi siang sih nyampe Cirebon, Umi. Lagi Oh, mudik nih. Cirebon. Iya, Iya, tadi naik kereta api ya, kita iya. bertelepon-telepon di stasiun. Masya Allah. Gimana capek perjalanannya? Alhamdulillah enggak sih, Mi. Soalnya biasanya kan ke Jogja ya. Kalau ke Jogja kan lebih Oh, panjang gitu durasinya. Kalau ini lebih cepat, oke. jadi kayak, wah, tiba-tiba sampai gitu, Mi. Sampai cepet ya. Di Cirebon siapa yang sedang di Cirebon? Yang di Cirebon, Bunda. Oh, Keluarga Bunda memang Cirebon. kalau di Jogja, Kalau di Jogja tuh keluarga ayah. keluarga ayah. Baik, Iya. Masya Allah kita bisa mulai ya acaranya. Kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara sore hari ini. Di sini rupanya setelah di-share ada teman-temannya Kak Dersi nih ya, Kak Ulia. Eh, Iya. mau sapa dulu silakan silakan. Assalamualaikum semuanya. Sahabat-sahabat. Ada Bu Yeni, Waalaikumsalam, Kak ada Julia. ada Coach Lia, ada Waalaikumsalam, Kak Sudah Julia. Anis, Sudah Raudhah, Sudah Fadlillah, Sudah Permata. Kalau banyak fansnya juga nih ya. Aduh, Alhamdulillah pada hari Ramadan yang keberapa nih kita ini? Ada dua versi ya. Ada yang sudah iya, 21, ada yang 21, ada yang 22 mungkin ya. Apa 20 dan 21 dan 22 mungkin ya. iya. Oke. Eh, kita akan diskusi tema kita hari ini, Masya Allah ya, antara eh, di satu sisi temanya tentang kehilangan orang tersayang, tapi kemudian hatinya juga tenang gitu ya. Ini sesuatu yang bertampaknya rata-rata kalau apa ya kalau mendengar kata kehilangan orang tersayang tuh bawaannya tuh biasanya sedih, melo,
susah move on gitu ya. Kalau dalam penelitian riset yang membuat orang stres itu kehilangan orang tersayang ini ternyata di nomor 2 ya. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan di riset tertentu nomor 1 dan di riset yang lain dikatakan bahwa ini menduduki urutan nomor 1 antara 1 dan 2. Jadi ternyata cukup cukup membuat seseorang sulit melepaskan kesedihan ketika ditinggal oleh orang-orang tersayang. Tapi Masya Allah di tema siang hari ini ada kata tenang gitu ya. Mungkin nanti kita akan membincang masalah ini, tapi sebelum jauh ke tema yang akan kita bahas, kita mau berkenalan dulu ya. Mungkin saya juga ingin memperkenalkan ya, barangkali ada yang belum kenal, saya dengan Ida S. Widayanti, biasa dipanggil coach juga karena berprofesi sejak 2018 saya berprofesi sebagai seorang coach yang banyak melakukan sesi-sesi coaching dan juga terapi. Saat ini saya sebagai Direktur Wellness Center di YesU yang membuka layanan bagi publik ya yang perlu pertolongan atau perlu bantuan melakukan sesi terapi dan coaching. Saya juga membuat buku-buku parenting gitu ya. Dulu saya dikenalnya lebih banyak sebagai penulis pembicara parenting, tapi sekarang sudah porsinya sudah seimbang sepertinya. Itu perkenalan tentang saya. Selanjutnya kita akan berkenalan ya dengan kita, gestar kita di sore hari ini. Boleh silakan Kak Ulia. Ini karena banyak sebutannya kakak aja deh ya. Iya, Silakan boleh. Kak Ulia, boleh cerita dulu apa saja hal yang diemban saat ini gitu ya, yang sedang dijalani profesi maupun jabatan saat ini. Boleh silakan Kak Ulia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin untuk sebagian teman-teman udah pada tahu ya, nama lengkapnya Ulia Azhara Darsi, bisa dipanggil Ulia. Kalau biasanya di pas kuliah itu di STIPI, ya kenalannya pada manggilnya Ulia, gitu kan. STIPI itu apa? Boleh Oh, dijelaskan? di Mungkin ada STIPI yang itu bisa. Karena Sekolah acara kita Tinggi. ini di-share juga di Facebook ya, sehingga mungkin akan ada yang mendengar, ada juga saat ini sedang mendengar atau kemudian yang mendengar belakangan ingin tahu STIPI itu apa sih? Oke. Jadi kuliahnya di STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Makfirah di daerah Bogor. Memang waktu pertama kali masuk tuh 2019, memang dikenalnya Ulia. Terus sejak masuk Milbos di Makfirah Islamic Leadership Boarding School di daerah Bogor juga, satu yayasan dengan STIPI, tepatnya di Kampung Makfirah. Nah, itu dikenal atau dijuluki dengan DRC sama para santri, dipanggilnya DRC gitu. Jadi nggak apa-apa, bisa dipanggil Ulia, bisa dipanggil DRC. Nah, salam kenal buat semuanya gitu. Terus sekarang berdomisili di Bogor, masih di Bogor, tapi asli dari Jogja gitu. Dari Jogja, daerah Bantul ya. Siapa tahu ada yang sama dari Jogja juga, nanti bisa lah main-main gitu. Dia Demi. Iya. Sekarang apa saja selain sebagai masih berstatus mahasiswi sebetulnya ya saat ini ya, Iya. tetapi sudah melakukan aktivitas apa saja saat ini atau berprofesi sebagai apa nih saat ini, dapat tanggung jawab apa dari pimpinan? Alhamdulillah, karena sekarang memang statusnya masih mahasiswi, tapi alhamdulillah sudah di sebagai mualimah atau bisa apa ya, masih belajar juga sebenarnya Mi gitu ya. Jadi guru di Milbos, kemudian sama megang divisi acara Mi. Acara gitu, Mi.
Jadi Alhamdulillah, sebetulnya meskipun sebagai mahasiswi sudah berperan sebagai guru juga gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi merangkap selain menjadi pelajar atau mahasiswi juga membimbing mengajar gitu ya. Kalau tidak salah sudah ikut training coaching juga ya. Nah, boleh Iya. sedikit kasih info tentang coaching ini apa yang sudah dilakukan. Oke. Mm, Alhamdulillah di Desember ya kemarin di batch 34 sama ada Coach Yeni juga hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Coach Yeni. Itu Oh, satu batch sama saya, oh, Mumi. ini Satu sama ya. mentoring. Oh Iya, iya, jadi kalau kenal dengan saya dalam satu seminar ya, dengan Kak Ulia dalam training coaching. Di sini iya, juga ada Masya Ibu Allah. Dining nih, waktu training menemani juga ya. Ibu Dining nih sangat rajin, selalu hadir Iya, di Coach Dining. acara. Assalamualaikum Coach Dining. Juga pernah satu room sama Coach Dining. Terima kasih Coach Dining. Terus apa? Oh ya, di Desember awal ikut training ESQ karena diberi amanah oleh pimpinan untuk mendelegasikan maju atau mengikuti training di ESQ di batch 34. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai eh, tepat di Februari tanggal 6 Ulia selesai asesmen dan Sudah. dinyatakan kompeten. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat doa-doanya dari Umi Ida dan Ustadz Hatta dan semua teman-teman yang udah bantu support juga. Barakallahu fikna. Jadi sudah lolos sertifikasi BNSP ya, sudah resmi mengantongi ijazah sebagai coach resmi dan sudah bisa berpraktek gitu ya, sudah bisa menjadikan coaching ini sebagai salah satu profesi. Oke, Eh, ini saya mau tanya nih ya, pada saat kan itu diseleksi ya dari sekian puluh orang, kemudian terpilih untuk mengikuti eh, training 3.0 coaching itu waktu itu hanya 2 orang ya. Kira-kira apa sih yang membuat KDRC ini kok terpilih gitu? Kira-kira apa ya? Kira-kira aja ya, Wi. Alhamdulillah sih. Waktu itu perasaannya gimana tuh ketika diberi kesempatan? Yang Kan pasti kaget kayaknya cukup pertamanya. kaget ya. Iya, pertama itu dapat chat dari salah satu mudir kita namanya Ustadz Yusuf. Dan itu pagi-pagi di chat, kok chatnya berbeda dengan chat-chat sebelumnya gitu, Mi. Di chatnya pakai bahasa Arab gitu, Mi. Lengkap gitu, dari salam, kemudian Kaifa haluki gitu kan, nanyain kabar, terus eh, sampai selamat pagi juga pakai bahasa Arab, Mi. Bahasa Arab, waduh. Iya, Tabakul terus khair. iya, terus habis itu langsung tiba-tiba boleh minta ketemu sekarang gitu kan. Saya tunggu di PR, wah kok tiba-tiba banget nih Ustadz gitu kan. Alhamdulillah pagi itu Ulia lagi nggak ada JP, lagi nggak ada JP, terus Insya Allah Ustadz, Pelajaran ya. iya jam pelajaran. Alhamdulillah Ulia langsung mengiyakan, Insya Allah Ustadz, saya langsung ke ruangan gitu. Waktu waktu ketemu Ustadz langsung itu sama Ustazah Lia Malisa juga ya, itu di satu tempat juga. Kebetulan Ustazah Lia Malisa itu kantornya deket ruang PR itu, jadi Hmm. langsung ketemu di depan ruangan, terus kita langsung masuk bareng, posisinya langsung bertiga duduk sama Ustadz Yusuf, langsung ditanya. Pertama itu kita berasa di coaching, Mi, sebenarnya. Ini berasa di coaching kayak, menurut kamu, oh gini, pernah dengar sebelumnya apa itu coaching gitu kan? Terus ya pernah Ustaz gini 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 gini. Bayangannya sih seperti ini gitu. Oke. Eh,
dari skala, pakai skala juga itu, scaling question juga. Dari skala 1 sampai 10, eh, seberapa tertarik kamu dengan coaching? Kayak gitu, Be. Speechless juga sih pertanyaannya tuh. Kayak, lumayan Ustaz gitu. Oh, tapi senang ya kalau misalnya coaching. Oh ya, ya ternyata secara sadar nggak sadar itu kita eh, ketika sebelum ikut training kita di coaching dulu, tapi ya coachingnya mungkin ya sadar nggak sadar gitu. Terus alhamdulillah kita mengiyakan, dari itu juga alhamdulillah ya dikasih itu, alhamdulillah kita dikasih waktu sebelum training itu 2 pekan ya dikasih tahunya. Alhamdulillah jauh-jauh hari berarti kita bisa mempersiapkan. Itu aja sih, Mi. Masya Allah. Waktu itu dikasih tahu nggak kenapa terpilih? Nah, waktu Ulia tanya, kenapa ya Ustadz? Maksudnya kenapa kita gitu kan bertanya-tanya sih sebenarnya gitu. Ya mungkin ini garis yang ditakdirkan Allah, jawabannya kayak gitu, Mi. Kalau dalam Iya. diri Ulia tuh ada apa sih yang menurut Ulia sehingga ternyata oh ini yang membuat Ulia menjadi seorang yang terpilih. Kira-kira apa sih punya spirit apa atau karakter apa yang eh, mungkin secara disadari ataupun orang lain menilai. Kira-kira apa? Oke. Eh, Ulia itu yang Ulia rasain ya, yang Mm, mm, Ulia kenal diri Ulia sejak 2001 sampai 2024 ini ya kurang lebih hampir 23, besok Mei 23, Mi. Wah, udah 23 tahun. Iya. Yang Ulia rasain tuh ketika Ulia dapat sesuatu yang apa ya, menantang gitu ya, Hmm. itu rasa rasa pengen taunya tuh kayak ayolah gas kayak gitu lah, Mi. Jadi berasa kayak ketika dapet stimulus atau tantangan itu kayak orang lain aja bisa, kenapa udah nggak bisa gitu kan. Masya Allah ya, jadi tertantang Gitu. untuk terus belajar. Hmm, Orang lain bisa, masa sih Ulia nggak bisa gitu ya? Itu ya yang ada iya. perasaannya. Oke, nanti kita akan lebih jauh lagi mengenali apa sih dalam dirinya Kak Ulia ini sehingga menjadi sosok yang seperti ini ya. Nah, kita sebagaimana boleh dicerita dulu berapa bersaudara, kemudian seperti apa latar belakang keluarga Kak Ulia ya. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai tema kita. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah kuliah lahir di keluarga yang Masya Allah, Tabarakallah, di dua orang tua ya, ayah, bunda. Eh, Ayah asli Jawa, asli Jogja, kemudian bunda itu asli Sunda, asli Cirebon. Nah, terus eh, Kepada dua siapakah? orang dua orang tua Ulia ini ketemu di Jogja gitu ceritanya. Kemudian lahirlah anak pertama, seorang anak laki-laki, yakni kakak Ulia. Kakak Ulia itu lahirnya tahun 99 Hmm. ya. Kemudian 2 tahun kemudian disusul Ulia 2001. Dan Ulia anak terakhir. Jadi kita dua bersaudara seperti itu. Dan qadarullahnya di tahun 2021 ya. Jadi ya 4 tahun yang lalu, tepatnya di April tanggal 28 itu tepat di Ramadan Ramadan 4 tahun yang lalu ya, tepat di malam Nuzulul Quran tanggal 16 Ramadan sebelum buka, 15 menit sebelum buka. Nah itu kakak Uli mengalami kecelakaan di daerah Yogyakarta, di dekat apa tuh namanya, di dekat bandara YIA, Yogyakarta International Airport.
Mm-mm. Kemudian hmm, meninggal dunia. Kemudian dimakamkan besok paginya. Iya, besok paginya. Mm-mm. Mm-mm. Gimana tuh waktu Itu ada di kabar? Ramadan Mm-mm, di Ramadan. 2021. Saat itu Mhm. Ulia sedang apa, sedang di mana, kemudian ada kabar seperti itu, seperti apa kronologisnya? Padahal sedang kondisi sehat ya kakak ini ya. Iya, sehat. Dan Kakak itu emang suka ini ya, jiwa-jiwa ini, Bi. Apa namanya? Jiwa-jiwa menolongnya itu kuat banget kayak servis banget kakak Anu. dan hubungan Ulia sama kakak ini seperti apa? Hubungan itu Mm-mm. deket banget sih. Oh. Soalnya kita cuma berdua doang kan, Bi. Dua Mm-mm. bersaudara dari kecil. Kalau apa-apa, kalau Ulia SMA, itu kalau Mm-mm. misalnya mau pulang, perpulang pasti dijemput sama kakak Ulia. Hmm. Pasti itu, pasti jemput. Besti banget ya sama kakaknya ya. Mm-mm. Alhamdulillah kakak ini eh, kebetulan kan 2021 kan zamannya COVID ya, Mi ya. Hmm. Nah, itu alhamdulillah kuliah tuh waktu Januari. Kan kakak kuliah tuh kan April ya. April 2021. Nah, di Januari tuh kuliah sempat pulang. Mm-mm. Meskipun itu ketika kita pulang ke Stipi lagi, kita balik ke Stipi lagi itu, balik ke kuliahan lagi, itu harus dengan persyaratan membawa kertas COVID. Ya mungkin dengan biaya yang Mm-mm. Masya Allah gitu ya, Mi. Dulu tuh kalau swab itu kan Mm-mm. biayanya lebih mahal daripada tiket kuliah pulang ke Jogja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus eh, waktu itu kan sempet gak diboleh pulang sama ayah. Mm-mm. Terus kayak nggak apa-apa kamu di Bogor aja nih. Oh, uangnya buat kamu jajan aja daripada buat swab kayak gitu kan. Lebih baik aman di yang mana di gunung gitu kan ya Mi. Mm-mm. Nah terus tapi kuliah di situ kayak rasanya tuh pengen banget balik. Ada rasa yang menggebu-gebu gimana aku tuh Mm-mm. kayak pengen banget ketemu sama kakak kuliah gitu. Dan alhamdulillah di Januari 2021 itu kuliah memutuskan untuk pulang. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir. Dan kuliah Mm-mm. nggak pernah apa namanya nggak pernah menyesal ketika oh ternyata kita nggak ada yang tahu loh Mi gitu. Mm-mm. Kapan kita terakhir ketemu sama orang ya Mm-mm. bahkan orang terdekat kita pun itu juga nggak tahu gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Alhamdulillah sejak saat itu Ulia nggak pulang dari pondok. Setiap kali liburan pasti pulang, diusahakan pulang gitu, ketemu saudara, ketemu tetangga, terus ya ketemu teman-teman semuanya gitu. Jadi Itu mengusahakan untuk 2021. eh, tadi gimana tuh kronologis ketika mendapatkan kabar itu, posisi Ulia sedang di mana dan bagaimana reaksi saat itu? Posisinya lagi di ini di Bogor. Lagi di Bogor. Iya, Si lagi kabar di siapa? semester 4 Mas. di STIPI Sekolah Tinggi Ilmu Maghfirah, Yang kasih kabar siapa Ilmu waktu itu? Pendidikan Islam Maghfirah. Mm-mm. Yang ngasih kabar, nah lucunya nih gak ada yang ngasih kabar Mi sebenarnya Mi. Jadi Ya. kan itu kan memang di hari Jumat itu kan perpulangan ya Mi. Mm-mm. Jumat perpulangan, terus tapi posisinya pembagian handphone itu di hari kapan ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Dari Kamis. Jadi sehari sebelumnya dibagiin handphonenya Mi. Mm-mm. Terus kita kan ada bersih-bersih masjid, bersih-bersih sakan. Dulu kalau kan Uli angkatan pertama ya Wi. Dulu kalau Mm-mm. misalnya angkatan pertama itu kalau misalnya Ramadan kita digabung jadi Mm. satu tempat sama putra tapi memang beda sakan gitu lah ya pastinya biar kita lebih dekat ke masjid seperti itu. Nah, tepat di hari Kamisnya itu
Pas kakak Ulia nggak ada itu, nah dia baru lihat handphone itu waktu setelah taraweh. Nah setelah taraweh itu Hmm. selesainya jam setengah sepuluhan gitu, setengah sepuluhan baru lihat handphone ternyata udah dikuburkan. Hmm. Terus tiba-tiba lihat apa namanya, lihat apa ya waktu itu IG, lihat IG itu kayak innalillahi wa inna rojiun gitu kan. Hmm. Terus fotonya, kenapa fotonya nggak asing gitu Mi, coba Hmm. Mi, itu Hmm. foto foto kakak Ulia gitu kan ya, tapi fotonya tuh yang monokrom gitu loh Mi, yang hitam putih. Jadi pas lihat gitu kayak, loh kok fotonya nggak berwarna, dah mana innalillahi wa inna rojiun, ini bener nggak? Terus waktu dibaca lagi setelah berpulang ke rahmatullah, Muhammad apa kayak iya bener. Terus kayak ya Allah, itu langsung Ana lempar itu handphonenya kayak, ah astagfirullah. Hmm. Yang pasti kayak kok bisa sebelnya tuh nih, bukan karena eh, kakak itu pergi itu enggak, sebelnya tuh kenapa nggak ada yang ngasih tahu gitu aja sebenarnya. Kenapa sih nggak ada yang ngasih tahu padahal posisinya apa namanya, jauh gitu loh, karena dapat anak perempuan satu-satunya, jauh anak terakhir itu kayak sempet sebel juga sih kayak sama ayah sama bunda tuh kayak kenapa nggak ada yang ngasih tahu gitu. Pada saat ketemu sempat nggak itu dilontarkan oleh Kak Ulia, Em, orang terdekat? Sebenarnya karena kan perjalanan Bogor ke Jogja itu kan Hmm. panjang gitu. Nah Hmm. itu Ulia sepanjang jalan kan Ulia naik bis, Hmm. panjang jalan itu kayak Ini hari itu juga pulang atau besoknya? hari Jumat Hmm. siang. Nah sepanjang jalan tuh sebenarnya udah nangis, dan mana deket jendela gitu kan, vibes-nya kan enak banget ya Mi. Terus apa, kayak kebayang wajahnya juga gitu loh, kayak kok di jalan tuh lihat pohon aja ada wajahnya. Hmm. Astagfirullahaladzim. Hmm. Terus habis itu ya udah kayak air mata tuh udah udah habis aja gitu. Hmm. 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 Terus dan emang Ulia nggak apa namanya, nggak ngechat, nggak ngechat ayah tuh kayak kok kok Ulia nggak dikasih tahu. Ulia emang udah diem aja sampai Hmm. Ulia Hmm. pulang, sampai Ulia memang ayah tuh yang selalu jemput Ulia. Itu kan karena Ulia kalau nyampe Jogja itu sekitar kadang jam 1, kadang jam 2 malam, jam 3, mentok-mentoknya subuh gitu di situ. Nah waktu nyampe Jogja itu posisi ayah memang selalu udah datang duluan gitu. Hmm. Dan ayah udah nungguin perempatan di perempatan legend banget perempatannya. Terus eh, udah nungguin, terus habis itu terus ketika mau bis udah datang tuh langsung dijemput gitu lah, langsung ayah udah tuh nyebrang terus bawain barang gitu. Dan di situ posisinya ayah kan naik motor ya, naik motor terus langsung eh, jemput di depan Ulia, tepat di depan Ulia, terus Ulia langsung, kita cuma salim doang, Ulia langsung duduk di belakangnya ayah. Terus itu ayah juga apa namanya, eh, matanya udah sembab sebenarnya, cuma kayak nggak pengen lihat gitu loh, nggak pengen lihat Ulia gitu. Terus habis itu di jalan ayah anak tuh sengaja mancing gitu kayak, dek gimana chattingan sama kakak nggak gitu kan, biasanya kan kalau misal mau pulang kan pasti chattingan sama kakak, dan kakak itu selalu ikut jemput. Nah di hari itu kakak nggak ikut jemput. Nah, kan eh, ayah tuh masih kayak nutupin gitu, ayah nggak tahu kalau Ulia tuh sebenarnya udah tahu gitu. Nah terus ayah tanya, eh, gimana deh chattingan sama kakak nggak gitu. Terus pertanyaannya tuh kayak gantung gitu Bi, Hmm. kayak pertanyaannya tuh kayak nggak lepas gitu. Terus habis itu dia kayak ngapain chattingan ya gitu kan. Ya kan biasanya kalau
kamu pulang kan chattingan kan deh sama kakak. Terus habis itu Ulia baru bilang, gak apa-apa ya, Ade udah tahu kayak gitu. Sebenarnya dia udah tahu. Terus Ayana kaget dong. Ayana lagi lagi nyetir langsung langsung megang tangan Uli gitu. Kan posisi kan tangan Uli kan di bahunya gitu kan. Langsung pegang gini. Sabar ya dek, ini ya, didoain terus. Apa kakak insya Allah bisa terima. Karena kan posisinya tuh waktu nggak ada kan memang lagi puasa, itu belum berbuka ya Mi ya. Karena Mhm. waktu buka tuh tinggal 15 menit, tapi memang udah kodarullahnya udah kecelakaan. Mhm. Jadi posisi posisi lagi berpuasa di itu malamnya malam nuzul Quran dan masya Allahnya tuh nggak ada luka sama sekali. Padahal bajunya kakak tuh putih, putih. Mhm. Ya makanya Ulia pakai jilbab putih. Ah, ah. Ya, eh, bajunya beliau tuh putih, nggak ada darah sama sekali. Mhm. Padahal itu jatuhnya di aspal loh, Mi. Mhm. Jadi posisinya tuh jatuhnya tuh ibarat sudah tertimpa apa sih? Sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Mhm. Mhm. Kakak ini sedang naik motor ya? Oke. Eh, Sepertinya nge-freeze. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya masih terdengar jelas? Bolehkah? Terdengar, Mi. Terdengar jelas, Umi. Alhamdulillah, ya, ya, ya. Yang nge-freeze Ulia ya? Iya, tadi Atau barusan sebentar, ya. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang mau tahu gimana hal-hal apa saja boleh bertanya ya di kolom chat ya. Tadi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin dari saya yang ingin ditanyakan gimana kemudian kuliah bisa melewati gitu ya sesuatu yang pertama kehilangan orang yang begitu dekat, begitu intens dalam kehidupannya. Kak Ulia tadi selalu ngantar, selalu menjemput gitu ya. Kalau tidak salah kalau pulang, artinya iya. pastinya kehilangan. Nah, kemudian ada sesuatu yang sempat bikin kesal gitu karena tidak ada yang memberi informasi ya. Tapi kemudian akhirnya bisa menerima semua itu gitu ya dan menjalani hari-hari ke depan setelah peristiwa itu seperti apa bisa tenang menghadapi ujian ini. Oke. Satu pesan dari ayah Ulia yang memang selalu apa namanya tertanam gitu Mi dari Ulia itu yang selalu kayak ya, Mi. Sejak 2021 sejak aku itu ya tuh selalu kayak eh, kan orang terdekat kakak Anda itu adalah bunda. Ya, makanya orang-orang tuh suka apa namanya suka bilang oh kakak kakak Afwan ini mirip sama bundanya kalau Deolia ini mirip sama ayahnya kayak gitu Bu. Kayak gitu Mi. Terus hmm, posisinya pesan dari ayah itu jangan pernah eh, kita tuh meneteskan air mata depan bunda. Jadi karena yang selalu ayah tekankan tuh kayak bunda itu perempuan gitu kayak ya kan dari Sunda juga ya bisa orang Sunda lemah lembut gitu ya Mi ya. Kalau Ulia tuh mirip mirip ayah gitu Mi wataknya tuh ya ada agak apa ya ya ada lembutnya cuma ada enggaknya gitu. Nah, tapi lebih dominan ke ayah sih wataknya kalau ke bunda sih gitu. Nah, terus dan Uli yakin itu juga karena sejauh ini kalau mau dipikir-pikir kakak Uli itu lebih sabar daripada Uli ya. Lebih apa ya? Lebih bisa ngontrol emosinya gitu daripada Uli. Kalau Uli mungkin bisa kayak apa sih gitu kan. Kayak bisa mengelak gitu loh. Kalau kakak Uli tuh udah mana kayak orang paling taat deh makanya disukain banyak orang gitu ya.
kayak iya-iyaan gitu loh. Kayak ya sam'an wa ta'atan gitu lah gitu. Artinya Jadi apa? taat banget. Jadi panutan banget sih, Mi. Oke. Nah, pesannya, oh iya, pesannya itu tadi, Mi, jangan pernah eh, meneteskan mata di depan. Jadi sejak saat itu, sejak eh, kuliah datang ke Jogja, setelah kakak Ulia nggak ada, Ulia nggak pernah nangis di depan orang tua Ulia. Hmm. Karena Baik itu di depan bunda maupun di depan ayah. Mm, 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 mm. Apa yang paling dominan mendorong? Apa karena pesan ayah atau karena care terhadap bunda yang sedemikian dekat dengan kakak? Apa sih yang paling utama di situ? Yang membuat Hmm, Kak Ulia sekuat itu, akhirnya jadi nggak nangisan. pesan Pesannya ya, gimana sih? Pesan ini. pesannya dari ayah ya. Oke, Eh, ini karena kita terbatas waktu ya. Ini belum selesai episode kehilangannya, gitu ya. Boleh diceritain Iya, lagi kelanjutannya. Jadi kehilangan orang-orang tersayang, gitu ya. Bukan cuma orang tersayang, tapi orang-orang tersayang. Jadi ada beberapa. Boleh cerita lagi Kak Ulia. Ini iya, pembelajaran untuk kita semua ya, teman-teman. Ini kan kita Ramadan, kemudian Idul Fitri, kita akan bertemu dengan saudara-saudara, kerabat. Mungkin dalam pertemuan itu kan seringkali mengingatkan kepada hal-hal yang eh, bersama orang-orang yang terdekat yang mungkin sudah tidak ada lagi dengan kita ya di saat Idul Fitri kita biasa ada yang sebelum hari raya apa istilahnya itu eh, ke makam gitu ya, memberikan doa dan iya, mungkin itu akan membangkitkan lagi memori kesedihan, memori kehilangan dan kita akan belajar nih dari Kak Ulia tadi baru cerita satu episode kehilangan kakak. Nah, kemudian iya, sebetulnya di cerita kakak pun ini masih menarik ya, tapi karena iya, waktu masih banyak. nanti kalau ada hal yang kurang boleh dieksplor lagi. Silahkan Oke, berikutnya seperti apa nih Kak Ulia? oke, episode kedua ya, Mi. Mm-mm. Tepat kita naik 2 tahun kemudian setelah 2021 yakni 2023 baru tahun kemarin ya Mi ya Tuh, baru enggak. tahun kemarin di awal tahun tuh enggak dari akhir tahun 2022 itu memang eh, posisi ayah tuh emang udah sakit suka apa namanya suka sesek tapi emang dari mudanya beliau dari kuliah juga memang ada riwayat asma seperti itu. Terus memang kemana-mana tuh bawa nebulizer. Jadi ketika nanti kambuh langsung semprot. Itu waktu kuliah. Tapi memang sudah mah kan kalau Ulia dengar itu kan asma tuh ini ya, Mi, eh, apa namanya turunan bisa bisa jadi kemungkinan itu turunan. Nah kemudian hmm, Ulia juga pernah sempat merasakan itu. Maksudnya kayak apa kuliah itu sesak tuh gara-gara turunan gitu. Tapi udah lama sih enggak sih. Nah, terus kemudian di akhir dua-dua itu ayah itu sempat didiagnosa entah paru-parunya atau jantungnya seperti itu. Terus waktu Ulia balik, Ulia antar ke rumah sakit salah satu rumah sakit di Yogyakarta, rumah sakit paru-paru. Nah, dan kata dokternya itu bukan paru-parunya tuh bagus gitu kayak pasti kayak Hmm. masih sehat. Coba dirujuk ke rumah sakit daerah terus ambil poli jantung gitu kan ya langsung di hari itu juga kita rujuk ke rumah sakit daerah di Yogyakarta. Terus besok paginya pagi-pagi jam 6 itu aduh dingin banget sih emang cuaca Jogja jam 6 itu Ulia langsung ambil kunci pakai jaket naik motor sendirian Mi sendirian ke ini ke rumah sakit eh, yang daerah itu buat ambil antrian. Nah, buat ambil antrian, alhamdulillah ayah itu antrian ke berapa ya? Antrian ke 7 kalau nggak salah. 7. Tapi itu nunggu lagi, Mi.
harus daftarin nama dulu. Kan udah ngambil antrian nih Mi, di depan. Nah, terus itu Ulia daftarin dulu biar nanti pas datang itu tinggal masuk gitu, tinggal dipanggil dokternya. Karena dokternya tuh prakteknya tuh nggak banyak gitu, ada kuotanya sebenarnya. Nah kan Mi, terus jam 8-an gitulah Ulia berangkat dari rumah. Itu Ulia maksa banget, maksa ayah buat apa namanya, buat pergi ke rumah sakit itu. Tapi Ulia yang goncengin. Jadi Hmm. Ulia pengen apa ya, nyetirin aja gitu. Jadi kayak udah lihat kayak lemes banget, ya Allah, udah lemes, udah susah gitu kan ya nafasnya, jalan aja ngos-ngosan gitu, Hmm. jalan ke kamar mandi, cuma ke kamar mandi doang, kamar mandinya itu padahal deket banget gitu loh, tapi kayak udah ngos-ngosan banget gitu, kayak lah perlu juga kamar mandi ya, selelah itu kah gitu kan ya, aku mikirnya dia itu orangnya emang apa namanya, itu kuat loh, kok masa kamar Mm-mm. mandi doang, emang kenapa ada yang nggak beres nih gitu kan ya. Mm-mm. Udah di hari itu juga Ulia nyetir motor, terus ayah di belakang, dan ayah gini, aduh dek malu masa kamu yang nyetir, loh nggak apa-apa ya gitu, ini namanya, emang ayah nggak sering lihat anak-anak tuh pada ngoncengin bapaknya tak gitu. Berbakti kepada orang tua ya gitu. Iya, terus udah deh habis itu sampailah kita di rumah sakit. Dan ternyata setelah mungkin memang gak ngantri nih itunya, apa, waktu masuk ke poli jantungnya, cuma pas pengambilan obat itu nih, masya Allah tabarakallah, ngantrinya itu nomor berapa ya, 1000 berapa. Oh, terus jadi kondisi ayah seperti Hmm, apa? Harus menunggu antrian seperti itu. udah lemas, tapi itu kayak masih sempet-sempetnya tuh kayak duduk santai gitu, santai kakinya di atas, terus sempet-sempetnya ngobrol sama orang lain gitu, dari mana Pak, nunggu apa Pak gitu. Bapaknya tuh apa ya, dari poli umum, pada Mm-mm. bapaknya ini dari poli umum, terus Mm-mm. bapak bapak ini tanyalah sama ayah, kalau bapak dari mana, saya dari poli jantung. Lah, dari poli jantung kok kayak masih sehat gitu Pak. Oh iya, Hmm, padahal mukanya tuh ada udah kondisi pucat ya. sebenarnya. Iya Mm-mm. benar, tapi emang Kemudian dikuat-kuatin gitu. setelah dari poli itu apa yang terjadi? Terus eh, pulang sekitar zuhur gitu Mi, Mm-mm. alhamdulillah langsung rebahan, langsung udah lelah banget gitulah Mi. Mm-mm. Nah, terus habis itu minum obat, dan hmm, sebelumnya itu di Desember kan pernah didiagnosa sama dokternya kan, ini ya, tante tante Ulia sendiri dokternya. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu juga ini sih jatuhnya tuh kayak dokter juga manusia, tapi dokter itu sudah menangani beberapa kasus gitu ya. Jadi Mm-mm. di, dokter itu bisa membedakan mana Mm-mm. yang sebentar lagi akan Mm-mm. menjemput Mm-mm. jalannya, mana yang ada kemungkinan untuk sehat seperti itu. Mm-mm. Saat itu Nah, seperti apa informasi? nah informasinya tuh kayak ya memang usianya nggak lama lagi gitu. tiga Hmm. bulan Itu eh, 2 bulan. itu Ulia dengar sendiri gitu, Itu waktu itu. Ulia posisinya di mana ya, di Milbos nih. Nah, Oh, jadi Ulia tahunya waktu balik. mm, Jadi eh, ayah tuh yang cerita, ayah tuh kan mau suka bercanda Mi, karena mm, kira tuh bercanda juga Mi. Terus kayak mm, eh, ayah tuh bilang kayak, dek kalau besok kalau ayah nggak ada gini 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 ya, mm, ngomong apa sih gitu. mm, mm, Ulia selalu kayak, bercanda nih, pasti bercanda gitu. mm, Tapi mm, ternyata yang selama ini beliau apa namanya, sampaikan, yang pesan-pesan beliau itu emang ya terjadi gitu. Jadi 3 bulan kemudian memang Iya, dipanggil. tepat Mm, tepat di Maret nih, Maret tanggal 11 mm, 2023. mm. Jadi di bulan ini berarti.
Iya bulan. ya. Eh, Iya, jadi kalau dari Ramadan ini adalah kehilangan kakak di Ramadan. Kalau Maret ini setahun kehilangan ayah. iya. Dan sedangkan kedekatan Kak Ulia sama ayah itu seperti apa selama ini? Oh, Masya Allah, deket banget nih. Mm, Dari mm, kecil nih. mm, mm, Dari kecil tuh, ya Allah, yang lucu banget nih ini. Waktu SD itu, kuliah pernah dikunciin di kamar mandi. sama? Karena apa ya itu? Pokoknya dikunciinnya tuh maghrib-maghrib gitu, Mi. Mm, mm, mm. Oleh siapa Eh, waktu itu? Oleh ayah. yang mungkin ayah yang Mm. ngunciin. Terus? Biasa ya, kalau misalnya udah sebel kan, gitu ya, Mi, ya. Kayak, oh, dikunciin. Terus, ya udah, nggak dibuka-buka. Terus, yang buka tuh bunda. Mm. Bunda bantu bukain. Padahal ayah tuh udah berpesan sama bunda. Kayak, gak usah dibukain. Tapi bunda, namanya ibu kan gak tegaan ya Mia. Bunda Uli tuh gak tegaan. Mm, mm. Terus Bunda Uli buka, bantuin buka. Ulianya gak mau dibukain. Ya Ulianya Allah. gak mau kayak, gak mau, gak mau sama bunda. Tadi yang kunci siapa? Ya harus tanggung Ya jawab Allah. dong. Mm, Ya gak mm, sih? mm. Umur berapa itu? Kak Ulia saat itu? SD, Mi, SD. Mm. Umur berapa? Aku lupa ya. SD. Anak-anak Terus, biasanya seneng banget kalau udah pengen masuk dibuka siapa aja yang buka yang mending keluar gitu. Ini enggak ya. ya, ini enggak. Siapa yang Karena buka? Siapa yang kunci dia yang buka. Enggak, siapa tanggung jawab tadi yang ngunciin ayah. Udah tutup lagi dari dalam. Kayak, nggak mau. Ayah aja yang buka. Akhirnya ayah yang buka. Ini keluar sekarang. Udah keluar. Ya emang aku udah akuin ya. Dulu memang agak apa ya. Agak-agak Masya Allah, tabarakallah lah dulu tuh lihat tuh. terus apa yang membekas dari pengalaman itu dengan hubungan kedekatan Kak Ulia dengan ayah? Hmm, Mungkin bukan eh, mungkin kalau pengalaman-pengalaman yang udah lalui itu bukan salah satu pelajaran. Cuma yang paling membekas di hati Ulia itu sebenarnya Mm-mm. karena Ulia sama ayah tuh sering deep talk. Hmm, seperti Iya, apa? sering sering diajak keluar sama ayah, Hmm, jalan-jalan gitu, mm-mm. Eh, silaturahmi ke keluarga-keluarga gitu. Terus habis itu sekedar ini nih, Mi. Misal, Dek mau ikut gak gitu? Kemana ya gitu kan? Ini misal kemana ya waktu itu? Ke rumah teman ayah gitu ya kan? Oh, ke rumah teman ayah, emang rumah teman ayah gimana? Udah ayo ikut aja gitu kan. Kalau mau sekarang ikut 5 menit dah, udah kayak abri aja di 5 menit selesai ya. 5 menit itu kalau misalnya nggak datang beneran ditinggal Mi kuliah. Asli pernah itu kuliah ditinggal tuh kayak sedih banget. Mm-mm. Terus Ulia cerita kayak sama bunda, kok bisa sih ayah ninggalin kayak gitu? Masa 5 menit, beneran 5 menit gak datang ditinggal Mi. Mm-mm. Udah di klakson gitu kayak tin 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 di klakson lama banget kayak ternyata itu jadi iya itu merupakan apa ya pelajaran bagi Ulia juga, ternyata Mm-mm. jangan buat orang lain menunggu gitu. Ya, jadi di balik sikap-sikap seperti itu ternyata banyak hal-hal yang ingin ditanamkan oleh ayah gitu ya. Iya. Dan ini waktunya kita tinggal 10 menit lagi ya. Jadi intinya gimana tuh Kak Ulia bisa menghadapi dua orang yang terdekat dalam hidup hampir berdekatan saat itu apa yang paling 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 Kak Ulia rasakan pada saat ayah dipanggil. Ini kita Tuh. eh, inginnya tahu detail gitu ya, tapi berhubung waktunya Banyak banget soalnya gimana? kalau kalau pas saya nggak ada itu Mm-mm, eh, sama sih mm-mm, sebenarnya ya pasti sedih banget tapi alhamdulillahnya Mi ada satu mm-mm. momen yang eh, sangat Ulia syukuri yakni jadi seminggu sebelum ayah itu nggak ada ayah tuh sempat jengkul ya seneng banget. Hmm. Oh, sebelum Iya meninggal sebelum datang ke meninggal itu asrama ya. Mm-mm, datang ke ini
ketemunya di masjid di bawah nih, masjid Mm-mm. yang kuning itu Mi. Ya, ya. Terus Ana juga heran Mi, kenapa kayak Uli tuh rasanya pengen balik aja gitu. Ya, adik pesen tiket ke Jogja ya, emang mau ngapain? Nggak apa-apa, pengen aja ke Jogja gitu kan. Terus ayah kayak, gak usah, biar ayah aja yang ke sana gitu. Terus Ana yang tahu dengan kondisi ayah Ana yang sejak Desember, ayah Ana tuh jalan aja udah ngos-ngosan, masa iya kali mau ke Bogor gitu, emang kuat gitu ya. Ulia mikirnya gitu kayak, Dari Jogja ke wah Bogor. Ya, mending, karena Bogornya iya, di atas bukit. iya berapa jam naik bis juga. Mending Ulia aja yang kebalik ke Jogja gitu kan ya. Ulia mah masih sehat gitu kan ya. Terus ternyata enggak, beneran ayah anak beneran ke situ ke Bogor. Terus kayak paginya tuh, Dek, ayah udah sampai sini. Beneran foto, difotoin Mi. WA-nya masih ada Mi. Enggak anak hapus Mi sampai sekarang. Enggak Ulia hapus sampai sekarang. Kayak, Dek, ayah udah di masjid. Wah, itu Ulia langsung pinjem kunci, turun, gas turun langsung ketemu ayah. Dan di situ apa, wajah ayah tuh emang beda gitu. Misalnya kayak wajah beliau itu kok jadi putih, bersih, terus apa ya? Ya rada pucat, tapi pucatnya tuh putih berseri-seri sebenarnya tuh. Enggak kepucat juga. Jadi kayak anak tuh paling suka ayah kalau habis mandi gitu loh, Mi. Mm. Nah, terus makanya Ulia tanya, emang ayah habis mandi ya kok wajahnya bersih gitu. Terus habis itu, biasanya kalau misalnya habis safar kan wajahnya kayak capek, keringatan gitu ya. Ini sama sekali gak keringat. Makanya anak tuh kayak, oh ayah habis mandi ya barusan kok bersih. Iya nih ayah habis mandi. Dan di situ ayah anak nggak banyak ngomong sih. Tapi ya itu, kita sempat foto juga, jadi ada kenang-kenang. Kasih apa tuh saat itu? Kalau nggak salah ayah kasih surprise ya. Iya, ayah kasih tab. Ini tabnya lagi dipakai. Ayah kasih tab. Itu kenangan terindah ya sebelum seminggu akhirnya beliau dipanggil. Waktu itu meninggalnya di rumah sakit atau di rumah? Iya, meninggalnya di, kan posisinya sama nih sama kayak kakak, kecelakaan dulu. Oh, Tapi kalau kecelakaan. Hmm. kakak kan posisinya, iya kalau kakak ditabrak, kalau ayah itu jadi naik motor pelan. Ayah sama kakak itu kalau naik motor selalu pelan, nggak Hmm. pernah nggak pernah ngebut-ngebutan gitu. Nah, eh, pelan 40 lah ya, 40 gitu. Nah, lagi lewat di depan toko toko besi itu, tiba-tiba jatuh sendiri. Hmm. Makanya beliau posisinya habis ngajar dari kelas, keluar dari kelas ke kantor, buka handphone dong, buka handphone tuh langsung, kok tumben ini ayah tuh nelpon dulu. Biasanya tuh kalau mau nelpon chat dulu gitu, kayak, Dek lagi sibuk nggak. Nah itu kok tiba-tiba ayah Aris Budiantara, wih itu seneng banget tuh Mi, keluar dari kelas kok tiba-tiba ditelepon ayah gitu. Ayah Aris Budiantara, langsung langsung diangkat kayak, Assalamualaikum ayah. Ternyata suaranya beda Mi, ah itu bukan ayah. Bukan ayah ini Hmm. suaranya, Hmm. siapa ya, aneh gitu, siapa ya gitu. Ini ini Deul ya, alhamdulillah itu ya. Hmm. Nama kontaknya kan Deul ya. Hmm. Terus kontak Ulia tuh di pin gitu Mi, paling Hmm. atas. Hmm. Ternyata yang Nah menemukan. makanya ditelepon sama bapaknya. Masya Apa, Allah. Jadi yang menemukan jadi handphone itu yang mengabari gitu ya. iya, Hmm. ternyata toko besi di mana Hmm. ayah, Hmm. tepat di depan toko besi itu ayah Oke. Hana jatuh, terus dipinggirin, terus Hmm. baru eh, pemilik toko besi itu yang Mengabari. cari identitas. Ya ini anaknya ya, tolong ya segera kesini, aduh beda kota Pak, gimana. Oke, apa yang menjadi apa ya? Kalau tadi kan ada pesan dari kakak yang dari ayah waktu kehilangan kakak. Kalau di fase kehilangan ayah nih, apa yang menguatkan Kak Ulia sehingga bisa siap menghadapi kehilangan ini dengan Hmm, orang yang dekat? Hmm. kalau ayah sih ya, ayah tuh selalu berpesan,
Ya itu dimanapun intinya dimanapun kamu berada tuh sebenarnya doa ayah tuh selalu membersamai langkah-langkah adik intinya gitu. Terus satu lagi dari mulai 2021 tuh ayah anak nggak pernah berhenti kayak jangan pernah nangis di depan bunda, dan itu jadi kunci apa Buat ya buat Ulia juga kayak sebenarnya Ulia juga perempuan, nggak apa-apa nangis, cuma sampai sekarang itu dari kecil sampai sekarang tuh Ulia tuh kalau nangis depan orang lain tuh malu Mi sebenarnya. Ada khususnya bunda gitu ya, karena itu nasihat khusus dari. bunda. Oke, Wah, baik. Gimana? Kita waktunya singkat ya, tinggal 5 menit lagi nih. Apa iya. yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? eh ya intinya ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan apapun itu, bahkan bahkan orang terdekat, itu sebenarnya memang kita harus yakin semua itu bukan milik kita gitu. Semua Oke. milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi Masya cukup Allah. kita relakan, ikhlaskan, dan kita doakan, insya Allah kita nanti bertemu lagi surga, insya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah. Teman-teman kita sore hari ini mendapatkan sebuah kisah sharing yang luar biasa ya dari seseorang yang masih muda. Katanya generasi stroberi itu lembek gitu ya, tapi ini di Kaulia ini nggak ada lembeknya ya, strong, kuat. Nah, kita ingin tahu apa sih di balik sosok Kaulia ini. Nah, di sini ada di acara kemasan ya, teman-teman. Ini acara yang sedang kita saksikan saat ini. Ini namanya adalah kemasan ya. Nah, keluarga masa gini gitu ya. Nah, mungkin tadi persepsi stereotip kepada para remaja generasi Z saat ini itu terkesan sering disebut sebagai generasi stroberi gitu ya. Tapi ternyata di keluarga masak ini kita menemukan sosok Kak Ulia yang tegar ya, yang tegar, yang mau bisa menghadapi kehilangan orang-orang terdekatnya. Kita lihat tadi ini acara kita hari ini ya. Nah, Kak Ulia senyumnya manis. Ini dia dari hasil tes talent DNA Kak Ulia. Di tes talent DNA-nya ada 45 talent gitu ya. Hari ini ada bonus nih buat Kak Ulia, surprise ya. Yang tadinya hanya tahu 10, Ya Allah. sekarang jadi tahu bottomnya gitu ya. Ini 10 tertinggi di Kaulia ini ada goal Iya. getter, kemudian ada harmony, kolektor, signifikan, kompetitif, perfectionist, intuitif, generous, forgiving, explorer ya. Kemudian boleh dibaca oleh Kaulia, bottomnya ternyata apa? Ada 5. Ini bottom five-nya ternyata kontekstual, Oke. genuine, authoritative, Oke. sociable, sama fleksibel. Oke ya. Jadi ini kita memang tidak banyak waktu untuk membahas ini, tapi kita akan melihat dari sisi Kak Ulia nih tadi ketika kita banyak yang bisa dieksplor sebetulnya ya, tapi mungkin dari sisi tadi Kak Ulia waktu tentang menjadi terpilih menjadi untuk mengikuti training 3.0 coaching di YSU, tadi mudirnya atau direkturnya Ustadz Ahmad Yusuf memberi informasi gitu ya. Dan ternyata dari Kak Ulia selalu tertantang gitu ya untuk selalu lebih mendalami lagi. Kalau orang lain bisa, masa sih nggak bisa gitu ya. Kira-kira talent apa sih yang membuat sosok Kak Ulia? Menurut Kak Ulia apa nih dari 10 talent ini yang membuat Kak Ulia menjadi sosok yang senang belajar, senang dengan tantangan, dan ketika merasa orang lain bisa, saya juga bisa melakukannya. Kira-kira apa tuh? Mungkin beberapa talent uh, apa namanya berpengaruh terhadap karakter behavior. Iya, Kalau ya seperti itu apa? oke. Jadi kayak Ule tuh nggak pengen ketinggalan gitu loh, nggak pengen ketinggalan update-update gitu sebenarnya. Jadi Apa kayak tuh? apa ya, explorer, Scholar, kompetitif,
Heeh, Walaupun kompetitif. walaupun kadang kompetitif itu di beberapa case itu Uli yang nggak ngerasa gitu loh kompetitif. Cuma dalam case-case tertentu gitu. Bahkan Tapi itu muncul ya. sering kadang hilang, kadang muncul gitu. Mm-mm. Kalau pas hilang itu yang Ulia rasakan gini, kalau ada yang lebih bisa dari Ulia, kenapa harus sulit? Ya itu. Tapi kalau lagi on, lagi mode aktif, kayak, ayo Bismillah, orang lain bisa, aku juga bisa. Iya, itu kompetitif ya, melihat capaian orang, kemudian menjadi terpacu lagi untuk bisa lebih maju seperti yang lain. Kemudian tadi senang belajar, ada dua nih, explorer memang mencari, mengeksplor ilmu baru, kemudian kolektor itu ilmunya juga dikumpulin gitu ya, senang Iya, ilmu kolektor. macam-macam. Jadi dalam hal belajar ini dua hal ini sangat berkontribusi ya. Kemudian Kak Ulia juga di sini punya selain kompetitif juga punya goal getter ya nomor satunya ya. Jadi kalau goal getter tuh ya itu tadi kalau punya keinginan Iya. ingin mencapai sesuatu ya akan berusaha gitu ya, akan mencapai goalsnya. Jadi itu salah satu yang menunjang Kak Ulia bisa mencapai apa yang diinginkannya. Ini kita tidak bahas satu persatu, tapi saya hanya mention beberapa hal ya yang juga dirasakan oleh Kak Ulia gitu ya. Tadi tuh di bottom ini ada 3 warna ya. Jadi kepada teman-teman yang yang belum memahami atau belum pernah ikut tes talent DNA, di sini ada biru, merah, dan kuning gitu ya. Kalau biru ini adalah drive, dorongan mencapai cita-cita, harapan, kemudian kuning ini adalah bagaimana network atau relationship, bagaimana menginfluence, mempengaruhi orang untuk mencapai impian, dan yang merah ini adalah action. Mungkin tadi Kak Ulia sempat kesel gitu ya, tapi terus kemudian akhirnya ya sudah gitu ya menerima itu di sini punya talent apa tuh yang akhirnya ketika kesal pun akhirnya mudah dilupakan atau menjadi menerima gitu. Oh iya. Forgiving ya sih, Wi? Penting ya di 10 talent talentanya Kak Ulia juga ada forgiving ya. Iya. Kemudian ini satu hal ya yang mungkin ingin saya tekankan di sini di bottomnya itu ada kontekstual, ada genuine, otoritatif, sociable, fleksibel ya. Sini ada yang membuat Kak Ulia kalau orang yang kontekstual itu biasanya masa lalu itu selalu menghantui gitu ya, dan artinya terpengaruh oleh masa lalu itu menjadi landasan untuk hidup saat ini dan ke depan. Biasanya kalau kontekstualnya di atas, masa lalu itu sering menghantui gitu ya. Kadang-kadang ketika itu menjadi blind spot itu menjadi susah move on gitu ya di sisi blind spotnya. Dan ternyata Kak Aulia orangnya kontekstualnya di bawah. Jadi walaupun pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu justru tidak membuat terhambat melihat ke masa lalu gitu ya, lebih kepada ke arah ke depan gitu ya. Artinya tidak terbelenggu ke masa lalu sehingga walaupun kesedihan bertubi-tubi tidak tampak ya di Kak Ulia. Kalau orang yang mungkin kontekstualnya di atas ketika mengalami kesedihan tuh ya terus gitu ya terhantui terbawa-bawa ke masa kini dan juga mungkin terbawa ke masa depan ya. Ini sebetulnya masih banyak yang bisa kita explore ya. Mohon maaf karena waktunya juga sudah terbatas. Kita tadi asik sekali dengan cerita alurnya Kak Ulia ini sangat detail ya kalau bercerita rinci membuat kita hanyut. Nah, ini jika ada di antara teman-teman yang hadir sore hari ini tadi sampai di 18 orang ya. Tapi kemudian ada Bu Anis dari Manokwari yang sudah berbuka katanya tadi ya sehingga sempat pamit lebih dulu. Teman-teman di sini boleh di ini ya siapa yang sudah memahami, sudah mengikuti atau ada yang belum, silakan kita bisa scan untuk mengetahui talenta Anda dan keluarga bisa scan barcode di depan layar ini. Silakan.
Kita beri waktu ya. Kemudian teman-teman yang mau masuk ke dalam grup di apakah sudah cukup ya? Masih ada? Sudah scan semuanya? Oh, Ibu Ani ternyata masih ada ya. Bu Ani silakan boleh scan barcode kalau ingin mengetahui. Ada Ibu Ferial juga, Ibu Vivi. Masya Allah ya. Bergabung Bu Vivi ini orang tua siswa dari di sekolah global ya. Saya pernah mengisi di sana, mengisi seminar. Oke, kalau sudah kita tutup ya. Nah, waktunya sudah lewat 5 menit nih, mohon maaf ya sudah. Bagi teman-teman kalau ada yang ingin berkomentar boleh di kolom chat ya, mungkin apa pembelajaran yang didapat dari apa yang disaringkan oleh Kak Ulia ya. Banyak orang yang kehilangan itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu ya. Tetapi bagaimana mensikapi kehilangan tadi yang mungkin saya garis bawahi bahwa dalam hal ini yang membuat Kak Ulia tegar adalah selalu melibatkan Allah gitu ya, bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan dan Allah juga yang memanggil kita sehingga kita nggak boleh merasa memiliki sepenuhnya seperti itu ya Kak Ulia ya. Itu yang membuat sedih karena kita hanya hubungan manusianya, hubungan kepada Allahnya kita tidak menjadi yang prioritas. Di sini ada Ibu Dining, coba Masya Allah, walaupun di mobil nih masih terus setia mengikuti. Ibu boleh dong berkomentar nih kepada, mungkin kita mohon izin tambah waktu sedikit gitu ya. Boleh Ibu, apa kesan Ibu mendengarkan apa cerita pengalaman true story ya, ini bukan drakor drama Korea yang sengaja dibikin sedih-sedih, tapi bagaimana menghadapi kesedihan dengan ketenangan dan senyuman. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Coach Dr. Ida, Kak Ulia, sharingnya bagus sekali. Alhamdulillah. Ternyata Kak Ulia alumni Coach ya. Iya. Oh, itu kuat-kuat. Karena beliau tahu inner drive-nya ya. Alhamdulillah. Iya, tabarakallah, iya. Terima kasih Bu Ida sharing dan coachingnya kepada Kak Ulia dan talent DNA-nya luar biasa. Iya, saya menyimak sambil belajar. Ini ada 2 Zoom bersamaan. Masya Allah. Masya Allah. Iya, tadi dibawa-bawa kemana HP-nya gitu. Tadi masih di laptop, terus begitu semua udah pamitan, sepi, baru tutup laptop, ganti HP. Iya, iya. Terima kasih sharing ini hari ini luar biasa. Perjalanan spiritualnya Kak Ulia ya. Kehilangan orang-orang yang dicintai dan tetap tegar ya. Ya ini semoga menjadi pembelajaran juga buat kita semua dan Wida terima kasih coachingnya kami belajar terus untuk upgrade untuk terus belajar melayakkan diri menjadi coach profesional seperti Bu Ida ini. Masya Allah. Terima kasih banyak. Nah, Ramadan barakah ya. Amanilah Ibu, lancar perjalanannya. Ya, terima kasih. Kita sore-sore ini menjelang buka ya, mungkin para ibu-ibu, bunda-bunda yang ikut mungkin sambil memasak di dapur ya. Saya juga sebentar lagi akan ke dapur karena sudah kumpul anak-anak di rumah. Bahagia sekali Kak Ulia bisa meluangkan waktu di sini ya. Oh ini ada komentar nih dari bestinya Coach Lia Malika ya, teman coaching. Masya Allah, Kak Ulia tegar banget. Aku yang menyimak malah pengen nangis dan udah berkaca-kaca. Tapi Masya Allah, Allah kuatkan Coach Ulia. Kak Ulia tegar, kuat, dan sabar. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Mungkin dari yang lain, dari Kak Sumaya, boleh kalau mau komen di Makassar. Ada siapa lagi bestinya nih di sini? Ada Kak Raihana juga ya. Nah, kalau di kampus manggilnya Uhti atau Ustazah ya. Iya.
Kalau yang mau open mic saja juga boleh menyampaikan pesan terhadap acara saat ini. Oh iya, ini sudah juga nih dari Uti Raihana Zahra. Masya Allah, Ulia Barakallahu Fik ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sederhana. Baik, terima kasih. Kita tidak, karena waktunya habis, mohon maaf tidak bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Terus terang, bayangkan, saya membayangkan Kak Ulia 2 bersaudara, saya 11 bersaudara, masih ada semuanya ya. Seperti apa terbiasa banyak saudara gitu, sedangkan Kak Ulia hanya berdua, satu Allah panggil, tapi masih bisa tegar. Ini sesuatu yang luar biasa ya di balik sosok, walaupun wanita tadi disampaikan yang dominan dengan perasaan, tetapi ketika tersambung kepada Allah maka keyakinan, kepasrahan, keikhlasan kepada Allah lah yang bisa menuntun, yang lebih menguatkan kita ketimbang perasaan-perasaan kita ya. Dan tadi kita melihat beberapa kekuatan, beberapa talenta yang ada dalam diri Kak Ulia yang menjadi hal yang pendorong faktor kesuksesan Kak Ulia dalam mengemban amanahnya sebagai guru, sebagai mahasiswi, dan saat ini juga berprofesi sebagai seorang coach. Mohon maaf lahir batin dari saya jika ada hal yang kurang. Wah, Masya Allah. Ini ada komentar juga nih. Saya bacakan ya izinnya Kak Ulia ya, dari Kak Iya, Sumaya. boleh. Dari Ustazah Sumaya. Masya Allah, pengalaman yang tidak semua orang kuat untuk menjalaninya, dan Allah nggak pernah menguji hambanya jika tidak mampu. Jadi Coach Ulia salah satu orang yang terpilih. Semangat Coach Ulia, Barakallahu Masya fiik. Allah. Jazakallah khairan, sudah semuanya. Banyak ya memberikan support. Boleh satu closing statement dari Kak Ulia, silakan boleh disampaikan sebelum acara ini ditutup. Oke. Jazakillah khairan, ahsanal jaza. Umi ya, yang memberi kesempatan Ulia untuk bisa berbicara sore hari ini. Kemudian buat teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya, buat para coach certified juga yang sudah hadir ya. Ada Coach Dining, dan tadi sempat masuk Coach Yani juga ya. Sebenarnya satu pesan ya, mungkin buat Ulia pribadi, karena di sini telinga Ulia itu lebih dekat daripada Ulia. Jadi pasti yang pertama kali mendengar adalah Ulia sendiri. Nanti sekiranya ini bisa bermanfaat, ya silahkan diambil. Kemudian ketika nanti ada perkataan yang baik, itu sebenarnya datangnya dari Allah juga. Ketika ada yang kurang baik, ya tolong dimaafkan seperti itu ya. Ulia pernah menulis di salah satu buku antologi gitu. Tepatnya bunyinya kayak gini. Judulnya Melepasmu gitu. Judul buku. Okay. Dan satu paragraf di buku itu atau di cerita yang Ulia tuliskan di buku itu adalah, kini aku mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menempatkan kita di suatu tempat kecuali dengan penjaganya. Jadi terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan manusia-manusia hebat dalam hidupku, bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik di hadapanmu, namun sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih penting, ya, sekedar kesuksesan. Jadi sebenarnya kita semua itu sama di hadapan Allah ya. Mau kita lebih tinggi, apa mungkin kita punya sesuatu yang lebih banyak, mungkin kita dititipkan kekayaan yang lebih banyak, itu sebenarnya kita tetap sama aja di hadapan Allah, sama-sama manusia gitu ya. Jadi berdirinya Ulia di sini atau mungkin hadirnya Ulia di sini bukan semata-mata kayak Ulia ini udah jadi Masya Allah gitu, manusia yang Masya Allah. Kita tetap sama-sama manusia di hadapan Allah. Jadi jangan pernah bosan untuk selalu meminta kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Selamat bertempur di malam Lailatul Qadar ya teman-teman semuanya. Semangat Ramadannya, kita ketemu lagi di Syawal insya Allah ya. Masya Allah. Terima kasih
Kak Ulia sudah menyampaikan kata penutupnya. Mari kita tutup. Saya juga sebagai host dalam acara ini, mohon maaf lahir batin jika ada hal yang kurang di ngobrol-ngobrol ngabuburitnya. Semoga mendapatkan hikmah dan manfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, teman-teman hadirin yang bersama kemasan sore hari ini, baik di Zoom maupun di Facebook. Sampai di sini pertemuan kita di pekan ini. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir sampai nanti setelah Idul Fitri baru kita akan buka lagi. Kepada teman-teman yang ingin terus mendapatkan update dari kemasan, boleh mengirimkan pesan melalui saya. Ini kebanyakan sudah kenal juga dengan saya ya. Atau di kolom chat juga boleh meninggalkan nomor WhatsApp-nya untuk kemudian nanti kita invite di grup. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Umi. Saya pengen foto dulu nih sebentar nih. Kita bisa Iya, foto nggak boleh. ya? Kita foto ya. Bagi yang bisa open cam, kita foto. Oke. Nah, Masya Allah. Coach Dining sudah di mobil. Yang siapa lagi? Masya Allah. Coach Lia. Kami nonton. Oh, ini Anis. Beda lagi ya. Ini Coach Anisnya bukan Coach Anis. Bu Anis yang dari Manokwari. Wah, Masya Allah. Kita bisa foto-foto nih. Oh, itu Kak Sumaya ya. Kita siap-siap. Siapa lagi yang mau muncul? Nah, saya hitung ya. Satu, Kak Raihana, Gusti Raihana, apakah mau join? Oke, siap kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Nah, kalau di asrama Wahid Isnan ya. Sekali lagi ya. Oh, baik. Kak Sarah nggak bisa katanya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih banyak atas kebersamaannya silaturahim melalui ruang Zoom ini ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Umi. wabarakatuh. Alhamdulillah. Benar, khairan. Izin saya. Juga.